Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait media pembelajaran yang saya gunakan dalam lembar kerja peserta didik LKPD ini. Nah, materi yang saya ambil yaitu kelas 5 materi bab pertama yaitu A'daul Jism. Nah, ini tampilan awal pada media yang saya gunakan dalam proses belajarnya. Tentunya diawali dengan memberikan salam, mengabsen, memberikan apresiasi, bahkan memberikan ice breaking agar mereka semangat untuk belajar bersama saya tentunya. Nah, ini ada menu yang pertama yang berwarna merah, menu petunjuk, tujuan belajar, materi belajar, dan uji hasil belajar. Mari kita lihat bagaimana media yang saya buat seperti apa ini. Penjelasannya seperti yang pertama, masalah petunjuk berarti penunjuk penggunaan media ini. Nah, ini ada poin-poinnya. Awali belajar dengan membaca basmalah lalu berdoa dan seterusnya. Kemudian kita kembali saja ke menu. Terus tujuan belajar kita lihat. Tujuan belajar di sini mencakup kompetisi dasar dan tujuan belajar. Kompetisi dasar ini diambil dari peraturan Kemenak yang ada pada KMA 184 tahun 2019. Saya ambil KI 3 sebagai pengetahuannya, KI 4 sebagai keterampilannya. Untuk K3 atau pengetahuannya ini memahami fungsi sosial dan unsur berbahasa dan sebagainya. Terus untuk KI 4-nya yaitu mendemonstrasikan tindak tutur, memberi dan meminta informasi tentang anggota tubuh. Dari KD ini saya uraikan menjadi tujuan pembelajaran yang ada 8 ini 1 sampai 4, yaitu menunjukkan kegiatan pengetahuan. Kalau yang 5, 6, 7, 8 ini adalah keterampilannya. Oke, bagaimana selanjutnya nih? Kita kembali saja ke menu, terus kemudian kita klik saja materi belajar. Materi belajar yang saya buat ini ada 4 yang harus dipelajari, yang harus bisa peserta didik. Nah, yang pertama ada materi istima, materi kalam, materi qiraah, dan materi kitabah. Nah, di sini juga saya mengambilkan ada tombol untuk uji kompetensi. Artinya barangkali dia ingin pretest ataupun ingin menjawab pertanyaan sebelum melakukan pembelajaran, bisa uji kompetensi terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke materi istima. Nah, ini tampilan materi istima. Materi ini diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi bunyi kata dan menemukan makna dari kosakata yang didengar. Nah, tugas yang dilakukan oleh peserta didik: lihat, dengar, amati, dan ulangi apa-apa yang ada di video tersebut. Nah, ini videonya, kita cek aja video. Dan ini dalam menu materi istima ada tes formatif. Pada intinya di setiap materi ada tes formatifnya ya. Oke, kita lihat, tonton videonya seperti apa. Nah, jadi materi istima yang ada dalam video itu adalah menampilkan gambar-gambar disertai dengan kosakatanya. Nah, itu untuk materi istima. Jadi siswa diharapkan bisa mengamati terus menemukan makna dari kosakata yang didengar tersebut. Kemudian setelah pembelajaran istima sudah selesai, peserta didik diarahkan untuk melakukan tes formatif. Kalau ternyata di dalam PowerPoint atau media pembelajaran ini rusak videonya, maka bisa lihat video di YouTube-nya, tinggal klik saja, nanti mengarah ke linknya. Nah, kemudian setelah belajar materi istima, kemudian peserta didik diarahkan untuk melakukan tes formatif. Oke, kita klik saja tes formatifnya. Nah, tes formatifnya seperti ini. Itu ada 5 soal yang harus dijawab oleh peserta didik. Oke, kita coba jawab ya. Apa bahasa Arabnya rambut? Klik jawaban yang benar. Coba kita jawabannya salah saja, disalahkan. Rambut bahasa Arabnya khodun. Coba klik khodun. Nah, maka tampilan untuk menunjukkan materi itu salah yaitu seperti itu
ya, merengut bahasanya. Nah, terus bagaimana jawaban yang benar? Karena rambut dalam bahasa Arabnya adalah syarun, maka kita ketik kata syarun. Nah, ya, jawabannya seperti itu, menunjukkan kegembiraan berarti benar. Kemudian kalau melanjutkan soal-soal berikutnya, tinggal klik saja soal berikutnya, soal berikutnya. Oke, kita langsung saja soal berikutnya. Ada 5 soal yang harus dijawab oleh siswa. Nah, ini ketika sudah selesai, tinggal klik selesai. Nah, maka kembali ke menu materi pembelajaran. Kemudian kita menuju ke materi pembelajaran kalam ya. Bagaimana pembelajaran kalam? Kita bisa klik saja. Nah, di sini materi kalam menampilkan sebuah teks percakapan yang harus dilakukan oleh peserta didik, ya, mendemonstrasikan teks ini dengan teman sebangkunya ataupun dengan gurunya. Ya, ini materinya. Dan untuk terkait masalah contoh dari percakapan tersebut bisa tonton videonya, tinggal klik saja. Oke, sama setelah melakukan pembelajaran lewat video itu diarahkan siswa untuk melakukan tes formatif sebagai bentuk pemahaman si peserta didik terhadap materi kalam ini. Nah, oke. Nah, tes formatif 2 materi kalam ini formatnya seperti ini. Jadi ada sebuah pertanyaan dan peserta didik menentukan jawaban yang tepat itu seperti apa. Di sini ada kata madza fi jismika. Nah, peserta didik setelah melakukan pembelajaran materi kalam, artinya mendemonstrasikan percakapannya, tentunya dia atau mereka bisa menjawab dengan benar. Ya, seperti ini. Contohnya, madza fi jismika, maka jawabannya jismi ra'sun mabanadun. Oke, soal berikutnya seperti itu. Ada 5 tes formatif yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Oke, selesai. Selanjutnya yaitu materi qiraah bagaimana. Nah, materi qiraah yang saya sajikan yaitu ada teks bacaan. Di sini siswa diharapkan untuk membaca teks tersebut dengan keras, dengan lancang, dan dengan baik tentunya. Nah, bagaimana cara memberikan penjelasan terkait bacaan yang benar agar siswa bisa mengikutinya? Bisa klik lihat penjelasan dari Pak Guru. Ini yang mengarah ke link YouTube ya. Nah, adapun pengen mendengarkan suara yang dibacakan oleh guru, tinggal klik gambar speakernya ya. Klik gambar speakernya, contoh, tekan dan dengarkan. Oke, kita dengarin ya. Nah, seperti itu sistemnya. Nah, kemudian setelah melakukan kegiatan tersebut, setelah melihat penjelasan dari Pak Guru, kemudian lakukan tes formatif. Ya, tinggal klik saja. Sama seperti yang tes formatif yang lainnya, tentunya tentunya menggunakan metode pilihan ganda. Ya. Ini contohnya, bacalah dan temukan kalimat yang harokatnya benar. Jadi setelah peserta didik membaca, dia otomatis akan paham harokat yang benar seperti apa. Maka di dalam soal tes formatif mencari harokat yang benar itu seperti apa. Nah, ini ada kata hada jismi, titik-titik di situ nggak ada harokatnya sama kali. Nah, peserta didik menentukannya. Itu seperti itu dan seterusnya. Tinggal soal berikutnya terkait tentang harokat yang benar masih. Nah, terus soal yang berikutnya ini ada soal menemukan makna kalimat yang benar dari teks bacaan tersebut. Ini bisa diambil dari peserta didik yang mengikuti atau melihat atau menonton penjelasan dari guru, maka tentunya akan bisa menjawab dengan mudah untuk tes formatif yang ini. Nah, terus ada lagi menemukan atau menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Terus ada lagi di sini sama kayak yang pertama, yaitu ada pertanyaan, tinggal terus peserta didik menjawabnya dengan benar. Oke, selesai. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu materi kitabah. Materi kitabah itu peserta didik mampu
yang mampu mempraktekkan pola kalimat struktur sederhana yang tersusun dari materi ini nih, seperti ini, yaitu seperti yang dijelaskan atau diungkapkan di KD-nya, yaitu struktur polanya adalah isim isyarah, kemudian isim, terus lanjut ke sifatnya. Nah, materi ini bisa dilihat untuk penjelasan Pak Guru, tinggal klik saja nanti ke arah ke YouTube. Nah, setelah melakukan menonton penjelasan dari Pak Guru, kemudian lakukan tes formatif untuk mengukur seberapa bisanya mereka memahami materi kitabah ini. Tes formatif yang terakhir ya materi kitabah, menyusun sebuah kata menjadi kalimat yang benar sesuai pola yang dipelajari. Di sini berarti siswa menyusun kata-kata yang acak menjadi sebuah kalimat yang benar sesuai dengan pola struktur kalimat yang dipelajarinya. Ini ada kata badanun, qawiyunun, hada. Ketika mereka benar-benar sungguh-sungguh dalam memperhatikan pembelajaran ini, maka tentunya jawaban pun sangat mudah untuk dipilih. Oke, soal berikutnya masih dengan menyusun, dan ini tingkatannya menyusunnya lebih banyak, ada 4 kata. Nah, yang terakhir ini kayaknya lebih berat karena dia harus memilih antara 4 pilihan tersebut yang mana yang menunjukkan pola struktur kalimat yang dipelajarinya itu. Nah, selesai. Itu pembelajaran materi pembelajaran. Nah, kemudian setelah melakukan materi pembelajaran 4 ini, diharapkan atau diarahkan peserta didik melakukan uji kompetensi. Nah, uji kompetensi yang saya buat ini yaitu memanfaatkan website, memanfaatkan Google Form. Tinggal klik saja nanti diarahkan ke Google Form. Jadi otomatis ini pembelajaran harus online, artinya tersambung dengan internet formatnya. Tapi karena udah dicoba, jadi udah diisi oleh saya sendiri. Ini jawabannya seperti ini. Peserta didik ketika selesai mengerjakan soal akan langsung ditampilkan nilai yang diperolehnya. Di sini saya mengerjakan emang sengaja disalahkan 1, jadi nilainya 95 karena pilihan gandanya itu 1 pilihan ganda nilainya 5. Jadi ada 20 soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Nah, itu contoh dari uji kompetensi yang saya buat di Google Form. Sebenarnya lebih menariknya itu di kuis, cuman kuis itu harus membuat akun terlebih dahulu, jadi lama jadi untuk peserta. Kalau Google Form itu langsung karena dia sudah pasti orang yang punya koneksi HP ataupun apa, dia bisa langsung mengerjakannya. Oke, itu saja untuk terkait masalah media pembelajaran yang saya buat. Untuk gambaran kecilnya seperti itu. Pasti masih banyak kekurangan terkait pembelajaran atau media yang saya buat ini. Oke, terima kasih banyak. Kita keluar. Ya, alhamdulillah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bersama saya. Semoga sukses dan bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kata-kata yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.